bersama ke kelompok. Untuk modul 1 kita punya waktu 1 jam, modul 2 kita punya waktu 1 jam, gitu ya nak. Kita berakhir jam 15. Silakan, saya serahkan kepada kelompok 1 waktu. Ya, sudah terlihat, oke. Oke. Kak Albert, aku duluan. Modul 1, manajemen, bentar. Manajemen asuransi, manajemen resiko dan asuransi. Kelompoknya dari saya, Aisyah Amini, lalu ada Ahmad Andriansa dan Albert F. Sitinjak. Kami akan mempresentasikan modul 1, ketidakpastian dan risiko. Yang pertama, pengertian ketidakpastian, KB1 ya. Pendahuluan. Istilah ketidakpastian dan resiko sering dianggap dua istilah yang sama. Namun, kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan, unexpected risk, sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan atau expected risk. Yang kedua, pengertian ketidakpastian. Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Ketidakpastian dalam arti luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna dari manusia. Contoh ketidakpastian, perkiraan cuaca mengenai bahwa besok pagi mungkin turun hujan. Perkataan mungkin menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca, karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dalam membuat perkiraan. Selanjutnya, perbedaan ketidakpastian dan risiko. Ketidakpastian itu jenis subjek yang tidak kuantitatif, sedangkan risiko ukuran kuantitasnya, quality subjeknya itu ukuran empiris. Ya. Ketidakpastian tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas, sedangkan risiko dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi. Ketidakpastian tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan yang terjadi. Sedangkan untuk resiko ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadian. Untuk ketidakpastian disebut unknown and unquantified outcomes, dengan risiko unknown dan unquantified outcomes. Tingkat ketidakpastian. Ketidakpastian selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian sering disebut unexpected risk atau risiko yang tak terduga sebuah kejadian. Beberapa tingkat ketidakpastian. A. Ketidakpastian sangat tinggi atau relatif pasti. Pada tingkatan ketidakpastian yang tidak ada itu pasti, hasil bisa diprediksi dengan relatif pasti. Pada tindakan ini, kondisi kapasitas sangat tinggi. Yang B, ketidakpastian objektif. Ketidakpastian objektif sebagai variasi relatif dari kerugian aktual dari kerugian yang diperkirakan. C, ketidakpastian subjektif. Mengandung pengertian psikologis, yaitu suasana pemikiran yang meliputi keraguan atau kesadaran, atau kurangnya pengetahuan mengenai hasil dari suatu peristiwa. Yang D, ketidakpastian sangat tidak pasti. Adalah ketidakpastian yang jelas-jelas sulit untuk memprediksi atau mengidentifikasi hasil dari suatu peristiwa. Selanjutnya KB2 tentang ketidakpastian dan risiko. Pengertian risiko. Cara pandang matematis melihat risiko sebagai tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi di sekitar nilai rata-ratanya. Ini berarti semakin besar tingkat penyebarannya akan semakin besar risikonya. KBBI mendefinisikan risiko sebagai akibat yang kurang menyenangkan.
baik itu merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Joel G. Siegel dan J.K. mendefinisikan risiko pada 3 hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, ketika hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. 2. Variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Pengertian peril dan hazard. Peril dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian. Contohnya kecelakaan, kebakaran, kecerobohan, dan ketidakjujuran. Hazard. Hazard adalah keadaan yang dapat memperbesar terjadinya suatu peril. Contohnya, kebakaran di sebuah bengkel karena terdapat kain-kain yang berlumuran minyak tanah berserakan di sekitar bangunan bengkel. Kebakaran di sebuah bengkel itu adalah peril, sedangkan kain-kain yang berlumuran minyak tanah di sekitar bangunan bengkel adalah hazard. Tipe-tipe hazard. Yang pertama, physical hazard atau hazard fisik adalah hazard yang berkenaan dengan aspek-aspek fisik dari risiko yang dapat mempengaruhi timbulnya atau besarnya suatu kerugian, baik dari segi sering atau jarang terjadinya maupun dari segi tingkat keparahan dari kerugian atau kerusakannya. Contohnya, bangunan, kendaraan motor, dan tanggung gugat. Yang kedua, moral hazard adalah hazard yang berkenaan dengan sikap atau tingkah laku orang-orang yang terkait dengan suatu risiko. Contohnya, suatu hari rumah A mengalami kebakaran. Sebenarnya, kebakaran tersebut dapat dicegah apabila dilakukan pemadaman selagi api masih kecil, namun tidak lakukan sehingga api membesar dan memusnahkan rumahnya. Dalam contoh ini, sikap mental seseorang dapat memperbesar terjadinya kerugian. Selanjutnya, moral hazard adalah adanya peningkatan bahaya-bahaya kerugian karena risiko yang timbul dari sikap berbeda tertanggung yang disebabkan sudah adanya jaminan asuransi. Contohnya, A memiliki kendaraan dan telah diasuransikan, karena itu A seringkali bersikap kurang hati-hati dalam mengendarainya. Selanjutnya, legal hazard. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat dalam kenyataan sehari-hari, justru diabaikan atau dihiraukan sehingga memperbesar terjadinya peril atau bencana. Contohnya asuransi kecelakaan kerja yang bersifat wajib diselenggarakan oleh pemberi kerja, tetapi malah mereka tidak memberinya kepada para pekerja, sehingga menimbulkan banyak terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya, komponen resiko. Suatu resiko memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, sumber atau resource, merupakan objek yang dapat terancam bahaya dan mengalami kerusakan, cedera, atau kerugian, yaitu manusia, harta benda, dan tanggung jawab. Yang B, ancaman, merupakan bahaya yang dapat berasal dari alam, tindakan manusia, dan peraturan. Ketiga, modifikasi, adalah keadaan khusus internal maupun eksternal dari suatu sumber yang bertendensi meningkatkan atau menurunkan suatu kemungkinan menjadi kenyataan atau tingkat keparahan. Yang D, akibat, adalah konsekuensi dari bahaya yang menimpa suatu sumber yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan kerugian keuangan. Untuk KB3, Kak Albert mungkin. Oke, masuk KB3 yaitu kategori risiko. Secara umum, risiko dapat ditinjau dari berbagai aspek, yakni yang pertama pure risk and speculative risk, di mana pure risk adalah suatu risiko yang terjadi menimbulkan kerugian semata. Sedangkan speculative risk adalah suatu risiko yang bagaimana terjadi dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu kerugian ataupun keuntungan. Jenis utama risiko murni yaitu A, risiko pribadi terbagi atas 4.
Yang pertama, risiko kematian dini, risiko pendapatan tidak cukup selama masa pensiun, risiko sakit, dan risiko pengangguran. B. Risiko properti terbagi atas 4, yaitu A. Golongan properti, yang B. Sebab kerugian yang terdiri dari sebab fisik, sebab sosial, sebab ekonomis. Yang ketiga, kerugian langsung atau tidak langsung. Ini terdiri dari 2, yaitu kerugian langsung, yakni sebuah kerugian keuangan yang dihasilkan dari kerugian fisik, kerusakan, ataupun pencurian properti. Yang kedua, kerugian tidak langsung, yakni kerugian finansial yang dihasilkan tidak langsung dari terjadinya kerusakan atau pencurian fisik kerugian langsung. Yang 4, kepentingan dalam properti. Untuk mengenali dan mengukur kerugian properti, manajer risiko harus memperhatikan berbagai jenis kepentingan berikut. Yang pertama, pemilik, kreditur, penjual atau pembeli, penyewa, atau penjamin. C. Risiko tanggung jawab. Tanggung jawab hukum. Untuk menentukan tanggung jawab hukum perdata, yaitu yang timbul dari A. Kontrak ataupun perjanjian serupa. B. Tindakan yang tidak benar. C. Penipuan, kekeliruan, kesalahan, dan sebagainya yang bisa disebut tuntutan keadilan. D. Tuntutan dan tindakan korektif lainnya. Bagian kedua, konsepsi tanggung jawab, perbuatan tidak benar ataupun tort law. Pada dasarnya terdapat 3 jenis perbuatan tidak benar, yaitu perbuatan yang disengaja ataupun tetapi yang akibat ataupun konsekuensinya tidak diperkirakan atau diinginkan. B. Perbuatan yang tidak disengaja maupun kelalaian. C. Pembelaan. Sumber-sumber tanggung jawab dapat dikategorikan sebagai berikut. Kepemilikan, penggunaan atau penguasaan properti. Dalam hal ini, tamu dapat dikategorikan atas 3 golongan, yaitu pelanggar, lisensi maupun undangan. Yang kedua, kegiatan yang dianggap sebagai gangguan umum pribadi. Ketiga, penjualan, produksi, dan distribusi barang atau jasa. Properti pihak lain dan pemeliharaan, penyimpanan, ataupun pengawasan perusahaan. Yang selanjutnya, hubungan finansial seperti pada manajemen program kesejahteraan karyawan atau pelayanan atau direksi perusahaan. Yang selanjutnya, aktivitas profesional. Kemudian kendaraan biasanya mobil, tetapi dapat termasuk pesawat, kapal, dan kendaraan lain. Selanjutnya, karyawan yang dapat menderita kecelakaan atau penyakit hubungan kerja. 2. Static risk, dynamic risk. Static risk adalah resiko-resiko yang selalu ada walaupun tidak terjadi perubahan-perubahan keadaan. Dan ini cenderung hampir sama dengan dynamic risk. Contoh risiko statik antara lain risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Risiko kecelakaan diri, risiko kebakaran tetap ada walaupun kehidupan masyarakat tidak berubah sakit. Gempa bumi, tsunami, banjir, puting beliung, dan lain-lain. Dynamic risk adalah risiko-risiko yang timbul akibat suatu keadaan yang terus berubah, seperti keadaan sosial yang berubah, lingkungan yang berubah, perubahan lingkungan, perubahan teknologi risiko, bisnis, dan sebagainya. 3. Financial risk dan non-financial risk. Suatu risiko dapat diukur secara finansial maupun tidak dapat diukur secara finansial. Contoh, dari suatu risiko yang dapat dinilai dengan uang adalah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan kendaraan bermotor, kebakaran yang menyebabkan bangunan terbakar dan musnah, pencurian harta benda, kehilangan pendapat akibatnya terjadi kebakaran suatu bangunan hotel, atau munculnya tanggung jawab ketiga atas munculnya suatu tindakan melanggar hukum. 4. Fundamental risk dan particular risk. Particular risk atau disebut juga risiko tidak sistematis adalah risiko yang hanya terjadi pada pihak tertentu saja, sehingga yang terjadi dapat dilokalisir, misalnya kebakaran suatu pabrik, tabrakan kendaraan bermotor baik individu maupun rangkaian, pencurian atau pembongkaran harta benda di suatu rumah. Risiko spesifik atau risiko yang dapat diverifikasi dapat dihilangkan melalui proses penggabungan. Misalnya Anda memiliki bisnis produksi dan penjualan ekstrim. Risiko fundamental atau disebut juga risiko sistematik adalah suatu risiko yang jika terjadi dapat berakibat luas baik peristiwanya maupun dampaknya. Misalnya kerusuhan sosial Jakarta dan beberapa kota Indonesia pada tahun 1998, perang, gempa bumi, tsunami, dan lain-lainnya. Subjective risk ataupun objective risk. Risiko subjektif adalah suatu risiko yang secara fisiologis bersumber pada diri manusia, yang dipengaruhi oleh sikap mental, tingkah laku, pandang hidup,